Ali sempat ngintip dan aku sempat lihat mereka nangis-nangisan berdua. Dewi kan orangnya nggak tegaan ya. Sekarang lihat perkembangan case-nya Mami DP nih sama Mbak Winarsi seperti apa. Kemarin kan habis mediasi di Polres Jakarta Selatan. Iya. Beliau udah meminta maaf sampai sujud, sampai Mami juga sempat nangis kemarin ya, mungkin karena iba, karena kasihan juga gitu. Tapi kan sampai sekarang beliau belum cabut laporan karena masih mau diskusi dengan keluarga besar di sana di Jember daerah ya. Ya. Seperti apa Mas? Ya jadi ya yang pasti dari awal saya prihatin ya dengan adanya kejadian ini. Maksudnya kok harusnya kan kita itu perbanyak istighfar, kita saling sayang, saling menghargai. Tiba-tiba ada satu yaitu video yang menjelek-jelekan Bunda Dewi Persik. Ya pasti prihatin sih kejadian ini, mudah-mudahan nggak terulang lagi ya. Dan sama siapapun juga ya. Ya siapapun itu, dan kita kan harusnya kan ya saling menghargai gitu kan. Nah yang pasti tapi ini jadi pelajaran juga buat semuanya. Kalau masalah belum dicabut atau gimana itu haknya Bunda Dewi ya. Ya kemarin sempat juga kita karena aku syuting bareng sama Dewi, terus dari awal memang Dewi orangnya dia nggak tegaan, orang pas pertama kali ketemu juga Dewi yang nangis juga kan, dia nangis karena ya dia juga pasti nangis lah, orang dia yang di kata-katain gitu kan ya. Ibaratnya ya pasti yang namanya manusia kaget ya, tiba-tiba ada orang di sosial media sampai sebegitunya. Dan ya yang jelas kita sih sebagai keluarganya mendoakan aja ya, insya Allah semua selalu dalam lindungan Allah dan tidak terjadi lagi hal seperti ini gitu. Kalau masalah dicabut atau enggak itu haknya Dewi gitu kan. Ya bukan ranah kita. Iya. Iya. Ngelihat beliau sempat nangis nih, mungkin sebagai teman dekat gitu, sahabat yang support. Tahu ya maksudnya Mbak Dewi tuh orangnya nggak tegaan gitu sampai. Iya. Waktu awal kali saya diperiksa sebagai saksi itu Dewi dipertemukan sama si ibu tersebut di satu ruangan, tapi saya tunggu di luar. Yang masuk hanya Bang Sandi, aku sama Lebi sama Aldi suaminya Lebi, kita tunggu di luar. Tapi Aldi sempat ngintip dan aku sempat lihat mereka nangis-nangisan berdua. Dewi kan orangnya nggak tegaan ya. Makanya gini, saya bilang ke semua kalian semua yang mungkin ya bisa disebut apa ya istilahnya haters atau segala macam. Ya kita haters, kita benci kepada kemaksiatan aja gitu loh. Ya jangan orang kalau nggak paham apa-apa tiba-tiba mau yang tadinya mau ngebela manusia ya akhirnya jadi salah paham, akhirnya jadi malah merugikan diri sendiri gitu kan. Dan udah kita bela Allah aja, dengan kita bela Allah insya Allah kita akan sayang sama semuanya gitu. Nah ya mas kita semua menyayangkan ya kejadian ini gitu, dan mudah-mudahan nggak terulang lagi. Ya memang Dewi itu orangnya nggak tegaan dia ya, dan bahkan ya kan udah sempat ketemu Mami juga alhamdulillah udah memaafkan ya, karena kan ini kata-kata yang diutarakan itu kan ya sangat menyedihkan banget ya, sangat memprihatinkan banget gitu. Dan itu berhubungan sama keluarga besar juga ya. Kalau dibilang nunggu keluarganya nanti ya bukan keluarga, ya itu haknya Bunda Dewi dan keluarga gitu. Kita hanya bisa mendoakan aja Bun ya. Bismillah. Dari Bunda nih kan Bunda awal mula lihat postingan itu gimana sih mungkin? Awalnya juga aku lihat di sosmed ya, postingannya kaget sih. Terus sebenarnya benar kayak kata Papa tadi, Kak Dewi itu orangnya nggak tegaan. Mungkin ya namanya manusia biasa. Kita pun kalau dihujat pasti ada rasa sedih dong. Ya. Siapapun itu ya. Iya, siapapun itu pasti marah, sedih. Marah, sedih. Ya, makanya aku bilang Dewi manusia biasa. Ya aku pun juga kalau katanya marah juga gitu. Ya jadi untuk Dewi melaporkan itu hak dia. Nah, kita tanya coba ke Bunda Salsabili. Dia kan sangat dekat sama Dewi Persik. Pertama kali ketemu orangnya seperti apa? Orangnya baik banget, Masya Allah. Ya, kalau Sopan santun. Aku juga belajar banyak sih dari Kak Dewi juga. Sama orang tua aku pun karena udah ketemu berapa kali kan. Hormatnya Masya Allah. Keren.
Oke, lanjutkan yang tadi kan lihat pertama kali di sosmed ya. Iya. Itu katanya kakak yang istilahnya kasih tahu ke Mami DP ya. Oh, Oh bukan. Jadi gini, bukan kakak yang ngasih tahu, itu kan viral. Dan sekarang kan era sosmed. Siapapun yang berbicara A atau B pasti akan di repost, pasti akan nyampe juga ke timeline ya. Kalau penontonnya banyak itu kan dia muncul di beranda. Nah, sebenarnya kalau dibilang ya saksinya siapa ya, yang udah nonton video itu sebagai saksi. Karena kan itu diupload. Di videonya muncul, direkam, mukanya ada, ya kan. Beda kalau dia pakai akun nyamar gitu, bukan akun, ya dia pakai akun fake, ya mukanya nggak ada, terus tiba-tiba komen doang, nggak pakai muka, mungkin susah nggak di-tag-nya. Kalau ini kan jelas ada mukanya, ada suaranya, dan ya pasti muncul ke beranda kita gitu, apalagi kalau viral. Dan akhirnya ya kita melihat ya sangat prihatin dan sangat menyayangkan gitu. Kok bisa seorang ibu pula yang punya anak juga gitu memberikan ucapan seperti itu ya. Pasti, tapi kan ya sudah, ini insya Allah lagi mediasi kan ya, mudah-mudahan kita mendoakan insya Allah ya, ya kita hanya mendoakan aja yang terbaik gitu. Oh iya, berarti bukannya bunda yang pertama kali kasih tahu ke Mami DP ya? Enggak sih Kak, aku pun tahu karena udah viral duluan. Jadi udah tahu gitu, ngeliat di sosmed udah rame. Kak Dewi pun udah tahu gitu. Dan kita kan ada grup kerjaan ya, ada grup, aku syuting barengan sebagai host berdua. Terus ada, nah aku posisinya lagi syuting di Semarang berdua. Lagi ya, Nah, lagi Bunda Billy di Jakarta. aku di Jakarta bener. Ya terus ya pas udah rame aja dia baru tahu kan. Nah aku juga kaget awalnya, kok Dewi kenapa ibaratnya kesel gitu ya, wajar ya. Aku pun kalau dikata-katain juga kesel mas, ya kan. Ya ibaratnya manusia biasa kan, apalagi kalau ucapannya udah kelewatan banget gitu kan. Akhirnya viral nih kan, masuk akun media gosip. Terus aku juga tiba-tiba muncul di beranda aku kan. Banyak juga kan netizen kan, karena aku ada kerjaan bareng, netizen ngirim linknya nih tuh, oh ada orang ngata-ngatain Dewi sampai segitunya. Akhirnya ya udah taruh di grup kerjaan ya kan, dan udah sebelumnya udah viral juga Dewi mencari orang itu gitu. Jadi ya terus Dewi minta Mas Aldi sebagai saksi mau nggak? Ya aku bilang untuk mengingatkan, untuk supaya nggak terjadi lagi, untuk ibaratnya jadi efek jerah ya. Ya gini Mas, kalau misalkan ini saya paham banget kenapa Dewi melaporkan gitu ya. Dewi pengen memberitahu orang itu supaya dia tidak melakukan lagi. Bisa terjadi lagi dong kalau dibiarkan. Ya kan, membiarkan suatu hal yang nggak baik, akhirnya kan bisa juga ntar melakukan ke orang lain. Justru malah alhamdulillahnya nih, menurut saya alhamdulillahnya ketemunya Dewi. Mungkin orang yang nggak tegaan. Coba kalau orang lain mungkin belum tahu kayak gimana. Gitu. Jadi udahlah, ayolah kita perbanyak istighfar, baca Al-Quran, rekam posting. Ya ini sekarang era sosmed. Ya siapapun pasti lata pengen komen segala macem, karena emang melihat yang nggak tahu permasalahannya apa tiba-tiba nonton terus akhirnya komen ya kan, akhirnya membela sepihak A atau B gitu yang tanpa tahu permasalahannya apa, ya akhirnya jadi merugikan diri sendiri. Lebih baik silent is gold. Kita kalaupun mau bersuara, insya Allah jangan sampai maksiat gitu. Dan ya lebih baik kita baca Al-Quran atau perbanyak istighfar. Kalaupun mau mengingatkan dengan cara yang baik, bukan sampai ngatain secara pribadi gitu. Oke, lihat sekarang prosesnya berjalan gimana sih Bun? Mungkin tanggapan dari Bunda. Ya kalau kita sih balik lagi ya, yang pasti ngedoain yang terbaik. Ya mudah-mudahan kalau bisa memang, iya sayang, udah. Ini Alusya juga dekat banget sama Bunda Dewinya. Pokoknya kita doain yang terbaik buat Bunda. Insya Allah Bunda itu punya hati yang sangat-sangat luar biasa baik, lembut. Kayak yang dibilang tadi ya, pas ketemu malah kan Bunda Dewi juga nangis kan. Gak tega juga sebenarnya, cuman mungkin dia mau ngasih efek jerah aja supaya nggak terulang lagi ke dia dan orang lain juga. Gitu. Kalau maunya Bunda pribadi pengennya damai atau lanjutin perkaranya sih? Kalau kita sih pasti doain yang terbaik ya, kalau bisa damai. Kan enak kan bisa silaturahmi juga. Ya kalau itu kembali lagi ke Iya, hati kalau Bunda Dewi juga. kita kan ngedoain aja ya. Nggak gini deh, ini kan nggak terjadi sama kita ya, kita nggak tahu. Coba kalau terjadi sama istri Mas, ya, atau makanya gini intinya hati-hati kita
bersosmed ya boleh, ini emang negara demokrasi, boleh kita mengeluarkan pendapat, tapi kalau sampai jatuhnya penghinaan ya nggak bisa dipertanggungjawabkan dan harus mempertanggungjawabkan ya kan. Perkataannya ya udah gitu, intinya udah Bismillah, kita berlindung sama Allah. Menurut Mas Aldi apa sih yang mungkin masih berat nih? Kemarin kan sampai maminya datang juga tuh. Mungkin yang masih berat bagi DP dan maminya DP untuk mencabut laporan apa sih menurut Mas Aldi? Sekali lagi itu bukan ranah kita, kita hanya bisa mendoakan ya. Kalau itu kita nggak tahu ya, yang jelas kita hanya mendoakan aja. Oke, nih gimana nih sebagai sahabat lihat comeback Pinkan Mambo di dunia musik seperti apa mungkin? Waduh, Pinkan Mambo memang benar-benar gurih-gurih nyoy banget ya, dia bikin heboh ya. Ya yang pasti gue hanya mendoakan ya, Pinkan Mambo itu berbakat, dia punya talenta. Gue kemarin ketemu kan di acara, Kak gue bikinin lagu ya. Jadi intinya ya udah kita sayang, saling maaf ya. Dan Pinkan Mambo ini orang yang seru. Dia kemarin lagi live jualan daster, gue beli dasternya buat istri gue. Kan harganya 150.000. Kak Pinkan, harga dasar 150.000, gue transfer 200.000 nih yang gocap buat beli kuota. Dia ketawa-tawa. Dia kan orang kaya. Perusahaannya katanya bertelur-telur kan, udah kayak anak ayam gitu bertelur. Iya, nih setelah single terakhir kurang sukses nih, Pinkan menebar sensasi, tanggapannya gimana sih mungkin? Kalau itu sih ya gue nggak tahu ya itu strategi marketing dia atau gimana. Yang jelas sih ya gue hanya bisa mendoakan ya. Tapi memang publik kaget sih dengan kemunculan beliau. Biasanya kan muncul nyanyi, nih beliau muncul ya udah pokoknya Kak Pinkan Mambo harus main film Ali Taher, Bisikan Pinkan Mambo. Iya, tahu nggak sih Pinkan pernah deket dengan Rizky Bilar mungkin dulu? Katanya ngaku teman dekat. Loh, jangankan sama Rizky Bilar, Pinkan Mambo juga mungkin temenan sama Mr. Putin. Kita kan, Mas, ini harus dipahami ya. Berteman itu kan artinya berteman, tidak musuhan. Ya dia bilang dia berteman sama Rizky Bilar, dia berteman sama Ali Taher, ya keren dong, bagus dong. Masa gue bermusuhan sama Rizky Bilar, kan nggak mungkin. Jadi kita kan NKRI harus berteman sama siapapun, sahabat ya kan. Tapi katanya dekat dengan Rizky Bilar gitu. Ya deket juga mungkin ya, gue juga deket sama Dewi Persik. Ya deket kan mungkin pernah syuting bareng waktu itu atau acara deketan, ya kan. Makanya gini, kita jangan apa ya, berasumsi. Ya berasumsi boleh, cuman positive thinking aja. Karena namanya deket kan, ya gue sama lo lagi deket nih sekarang. Ya kan, gue sama Raffi Ahmad deket. Gitu. Jadi ya kalau Pinkan ngomong dia deket sama Rizky Bilar, ya mungkin aja, ya kan. Kecuali ditanya Pinkan Mambo, gue pernah nikah sama Rizky Bilar, nah itu baru kalian cari tahu. Kalau cuma ngomong deket ya, gue sama Pak Jokowi juga deket, hatinya deket, gitu. Ya kan Pinkan soalnya tahu nggak sih siapa yang dimaksud gitu? G itu mungkin ya. Pinkan Mambo pernah skandal dengan artis G. Itu saya, Mas. Saya, G itu ganteng. Ya saya kan ganteng, bukan cantik. Semua cowok ganteng, semua cewek cantik. Ya udah. Ya udah jadi ya Pinkan Mambo, I love you. I miss you. Nggak tahu Mas, berarti intinya yang dimaksud dia gitu. Saya. Artis G-nya itu saya. Gali Taher. Iya. Iya. Ya serius dong Mas, maksudnya tahu apa enggak sih? Mas, mana saya tahu Mas. Katanya ada yang bilang gladiator. Ada yang bilang G itu siapa? George Clooney kali. Dengan sabrak sensasinya nih, yakin Ya. di masa dulunya mungkin singlenya dulu Nih, sensasi yang tadi. yang harus kalian pahamin ya, beliau itu Masya Allah ya, beliau itu wanita tangguh, beliau membesarkan anaknya kan banyak Mas ya, terus juga orangnya juga ya, saya ngelihat orang sosok yang humble. Saya nggak ketemu dia bercanda, ngobrol ya, jadi ya udah ibaratnya
Dan saya salah satu ngefans sama dia dengan suaranya. Lagu-lagu yang dinyanyiin sama dia itu kan viral semua, hits ya. Apalagi saya masih zaman kuliah SMA, saya dengerin lagu dia. Ya boleh dibilang kan dia senior saya gitu. Tapi ada juga tuh netizen yang bilang, ini Pinkan Mambo nih Aldi Taher versi cewek katanya. Saya mah ketawa-tawa aja lah. Harus kan dia apa nggak berkarya lagi aja gitu kan. Ya gini ya, sensasi itu kan kayak contoh kita makan bakso ada sensasinya kan, sensasi pedas atau gimana. Ya mungkin ini strategi marketing Pinkan atau ya bumbu-bumbu dia juga mungkin ya mungkin dia akan main film sama saya kali. Judulnya mungkin Bisikan Janda kali, ya kan? Jadi jandanya ntar berbisik kan. Dia jadi janda, dia berbisik saya. Udah disunat belum? Ya udah kita udah jangan terlalu serius banget deh. Ya santai aja gitu. Jadi ya kayak dibilang dia deket sama Rizky Bilar. Ya saya aja deket sama Lesti. Ayo Pinkan, apa lu? Lu deket sama Rizky Bilar kan? Gua deket sama Lesti. Ayo lu. Tapi secara pribadi lo mengenal Saya mengenal sosok yang humble, pekerja keras, ibu yang tangguh buat anak-anak saya. jualan daster gitu. Mas, bukan berarti kan orang dagang daster itu lagi penurunan ekonomi, Mas. Justru itu malah menaikkan ekonomi gitu. Ya kalau masalah dia lagi ekonomi lagi down itu gimana, saya nggak tahu Mas, nggak pernah ngecek saldonya. Terus juga, ya intinya kan salut dong justru malah dia. Saya kan juga dagang mie ayam. Kadang-kadang juga saya ini jual diri Mas. Saya cowok panggilan, open BO. Tapi ya harapannya yang pasti ditunggu lagu terbarunya karena kan dia penyanyi yang berbakat, penyanyi legend juga loh. Dia itu udah startup sama Mariah Carey loh. Ya kan? Udah pokoknya Kak Pinkan, gue doain lu Mariah Carey sama Beyonce bikin grup bertiga. Oke? Nama grupnya The Image. Ya udah. Terakhir ketemu kapan sih? Terakhir tuh baru beberapa bulan yang lalu ya ada di satu acara dan oke, udah gini aja dah. Gua tantangin Pinkan Mambo duet sama Aldi Taher. Lagu Lesti Sayang Rizky. Aldi Taher sayang Pinkan Mambo. Pinkan Mambo sayang Aldi Taher. Mereka saling mencintai karena cuan. Saling sayang, saling sayang, saling manja, saling manja. Thank you.